Allah kalau cicil aja sehari misal 1.000 sudah. Insya Allah kalau enggak tahun besok, tahun depannya lagi, insya Allah 3 tahun ke depan sudah bisa. Insya Allah maka kita niatkan untuk korban, korban. Yang kita bisa korbankan, syarat korbannya ada 5 kata para ulama. Minimal yang pertama yang harus kita korbankan itu binatang ternak, kambing, domba, kambing apapun bentuknya, semua kambing boleh, sama domba yang banyak bulunya itu, ataupun binatang ternak seperti sapi, apalagi onta itu boleh, kerbau. Kalau kuda nggak bisa, ayam, bebek nggak bisa. Yang bisa itu binatang ternak seperti kambing dan macam-macam modelnya itu, semua kambing, dan kambing biri-biri juga bisa, ataupun domba bisa, ataupun sapi pun apapun bentuknya, mau model kau atau kambing atau sapi apapun, dan onta. Jadi itu saja yang bisa kita korbankan. Dari kambing dan sapi ini mana lebih afdal? Afdal, semuanya afdal. Tapi kalau kita melihat dari kisahnya Nabi Ibrahim ketika menyembelih Nabi Ismail, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim apa? Sapi atau kambing? Kambing hasil korbannya Sayyidina Habil dulu ketika disuruh korban oleh Allah. Qabil menyerahkan hartanya yang rusak, sedangkan Habil menyerahkan hartanya yang baik, yaitu domba. Yang diterima korbannya Habil diangkat oleh Allah ke surga dombanya itu. Nah, ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih putranya Ismail, nggak bisa, sehingga Allah ganti dengan dombanya anaknya Nabi Adam, yaitu Sayyidina Habil, yang dibawa langsung dari surga oleh malaikat Jibril, yang ditaruh di atas tengkuknya, tidak diseret, itu domba ditaruh di sini. Saking mulianya menghormati pengorbanan Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail. Itu yang pertama, harus berupa onta. Kalau onta ini umurannya 5 tahun ke atas, di bawah 5 tahun tidak boleh karena belum sempurna kalau onta. Kalau sapi di atas 2 tahun. Kalau domba ini tahu domba ya, yang ada bulu-bulunya banyak itu. Nah, itu bisa di atas 1 tahun atau lebih sedikit. Sedangkan kambing biasa yang kita kambing kacang apa namanya itu, usahakan di atas umur 2 tahun. Itu batasan umurnya. Yang pertama tadi binatang ternak nggak boleh, bukan nggak boleh, nggak mencukupi syarat kalau korbannya itu apa namanya ayam atau bebek, itu nggak memenuhi syarat, harus 2 itu. Kemudian umurannya seperti tadi, kalau onta itu di atas umur 5 tahun. Kalau kita kan nggak ada onta di sini. Kalau sapi di atas umur 2 tahun. Kemudian kalau kambing domba ini itu bisa di atas 1 tahun, bisa lebih sedikit. Tapi kalau kambing-kambing kita di sini ini usahakan di atas umur 2 tahun. Usahakan yang kita korban itu betul-betul kambing-kambing yang super, jangan yang ecek-ecekan. Nanti malah nggak diterima. Seperti korbannya anak Nabi Adam, yaitu Qabil itu. Dia serahkan buah-buahan yang layu-layu, maka Allah tolak. Sementara Habil kambingnya yang super, yang paling seger itu dikorbankan. Maka yang terbaik itu yang kita korbankan untuk Allah. Insya Allah Allah ganti nanti. Itu 2 syaratnya. Pertama binatang ternak, kemudian umurnya, kemudian harus sehat. Tidak boleh kambing yang sakit, kambing yang pincang, kambing yang idusan, kambing yang buta. Tidak, harus sehat. Nggak boleh kambing yang terpotong dia punya tanduk. Bukan nggak boleh, nggak sempurna. Usahakan sehat semuanya, jasmani rohaninya sehat, fisiknya sehat. Itu yang kita korban. Jangan yang cacat-cacat, sudah tahu sakit itu dibeli untuk korban. Nah, ini berarti menunjukkan korbannya ini kurang ikhlas. Korban yang terbaik untuk Allah itu insya Allah Allah akan ganti. Man taraka syai'an lillah au adallahu khairun minhu. Siapa yang meninggalkan, mengorbankan sesuatu karena Allah, pasti akan cepat diganti oleh Allah yang lebih baik nanti. Tidak akan sia-siakan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan pernah sia-siakan pahalanya orang-orang mukmin. Kalau niatnya betul-betul ikhlas, Allah Ta'ala cepat nanti Allah ganti.
Itu sudah 3. Kemudian lagi 2. Yang keempat yaitu milik sendiri. Enggak boleh korban kambing orang. Misal si ngaratin kambing dengan maka disembelih korban. Sementara ini SDP punya bos kok dikorbankan, enggak boleh. Harus yang kita korbankan itu milik kita sendiri, dari uang kita sendiri. Ima itu berduit setarat mesa atau taratnya dengan berdebai sembelih, ima tembeli. Maka yang kita korban itu harus milik sendiri dari hasil harta kita sendiri, bukan punya orang lain, bukan punya orang, nggak boleh. Kemudian yang terakhir waktu penyembelihan. Kapan waktunya? Kalau kita Syafi'i selepas sholat Id. Dalilnya dalam Al-Quran, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli, sholat dulu, selesai sholat Id baru wanhar, nyembelih. Tapi kalau ada yang menyembelih sebelum sholat, ada sebagian yang bolehkan. Tapi kita Syafi'i dan ulama-ulama yang banyak itu berpendapat ya korban itu selesai sholat. Turun kita dari sholat Idul Adha baru kita menyembelih. Terakhir sampai tanggal ke-13 pas terbenam matahari tanggal 13 itu. Maghrib tanggal 13 itu terakhir sudah. Kalau selepas itu kok belum dikorban, bukan korban jadinya. Itu jadinya sedekah biasa. Maka jangan sampai binatang korban misalnya kita punya banyak, jangan sampai lewat tanggal 13 hari tasyrik terakhir itu sampai maghrib itu kok masih ada yang belum disembelih, makin bukan lagi binatang korban jadinya. Sedekah biasa, hilang pahala korban. Maka caranya gimana? Sembelih aja itu semuanya. Nanti dagingnya masukin kulkas. Jangan enggak disembelih sampai lewat waktunya terus belum disembelih, wah bukan binatang korban jadinya seperti itu. Harus sembelih dulu minimal ya hari pertama, hari tasyrik pertama 11, 12 itu. Kalau memang los sampai tanggal 13 hari tasyrik itu Dzulhijjah itu jangan sampai lewat maghrib, karena hitungan bulan atas ini atau bulan apa namanya? Bulan Hijriyah niki sampai maghrib. Beda kalau Masehi, kalau Masih kan jam 12 malam. Kalau hitungan bulan agama ini, bulan Hijriah ini sampai maghrib. Maghrib itu sudah berganti hari sudah. Kok maghrib tanggal 13 Dzulhijjah kok belum disembelih sebagian kambingnya, bukan lagi jadi binatang korban sudah. Kalau disembelih diisak jadi sedekah biasa sudah jadinya. Hilang pahala besar daripada korban tersebut. Salah ya? Nah, jadi itu diantara kurang lebih daripada korban. Kemudian diantara sunnahnya dalam hadis Nabi SAW sabdakan, "Man dakhala al-ashru min Dzulhijjati thumma arada ahadukum an yadhha fala yamas jilduhu wa sya'ruhu hatta udhiyah." Jika masuk 10 daripada bulan Dzulhijjah, kemudian di antara kalian ada yang ingin berkorban, maka jangan kalian memotong rambut dan kulit sehingga kalian menyembelih korban. Nah, ini ada banyak khilaf para ulama. Ada yang mengatakan maksudnya bukan yang punya kambing itu, yang tidak boleh potong kuku, potong rambut, potong bulu. Yang nggak boleh dipotong maksudnya binatangnya, bukan orangnya. Ini sebagian mengatakan seperti itu. Maksudnya bukan orang yang korban itu nih, kambingnya jangan sampai diambil dia punya. Ini belum selesai, ini masih ada kelanjutannya. Yang tidak boleh itu dipotong bukan kukunya si pengorban itu, misalnya tiang korban. Nah, bukan kukunya tiang, tapi kambingnya itu jangan diambil rambutnya, jangan diambil kulitnya, jangan diambil kutunya, karena setiap itu akan datang hasanat kebaikan. Bikulli sya'riyah hasanatun, disebutkan dalam riwayat Tirmizi kalau nggak salah, atau Ibnu Majah itu. Setiap helai rambut dari binatang itu berupa satu kebaikan. Kalau kita potong sebelum dikorban, nanti hilang kebaikannya itu. Kita ambil kukunya, kita potong, hilang nanti kebaikan. Nah, ini pendapat pertama. Nah, pendapat yang kedua ini adalah orang. Nah, di antara yang dua ini mana yang masyhur? Yang masyhur yang nomor dua, yaitu orangnya. Orang yang hendak berkorban itu mulai dari masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai nanti selesai korban. Sunnahnya ini bukan haram.
Maka disunahkan dia jangan potong kuku, jangan potong rambut, jangan potong bulu-bulu dan sebagainya. Biarkan. Ini khusus bagi yang mau korban. Kalau sidik-sidik sendiri korban ya harus peleng, harus dipotong. Sunnah itu kalau kita mau